Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ma khalaqul jinna wal insana illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya fayusibuha aw imra'atin fayunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Segala puji hanya milik Allah yang telah dipertemukan kepadanya pada malam yang berbahagia, di tempat yang mulia, dan bersifat di dalam tiga hanya bertujuan untuk silaturahmi di dalam majelis ilmiah yang saya inginkan. Kemudian selalu bahagia selalu anak tua-tua, anak bosan-bosan dibuat terjuangkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh baginda Rasul yang berhasil kebahagiaan umat manusia dari alam jahiliyah dume oleh Rasul dunia kepada alam yang takut Allah, yang lagi dirasakan yang malam berbahagia. Rahmat dan sejahtera anak tua-tua kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang mendukung sahabat di atas permukaan bumi Allah yang dimuliakan. Kata-kata mu'adzimah kepada Quraisy yang hadir saja dengannya, yaitu Quraisy Budi. Kemudian kamu muliakan Quraisy yang juga hadir, yaitu Tunku Abdul Qadir. Kemudian kepada Quraisy yang hadir, yang juga turut hadir di malam yang mulia. Kemudian kepada perangkat desa atau kampung, baik perangkat secara hukum ataupun secara adat, yang mungkin disebutkan satu persatu. Kemudian yang memuliakan dan menghormati para pengurus-pengurus MPTT yang juga turut berhadir di malam yang berbahagia. Kepada kaum dan kaum ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nibak malamnya, mari kita luangkan waktu sejenak, tak ingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mujalisus Tsaniyah ataupun Matan Arba'in yang disyarah karangan daripada Imam Nawawi, kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad bin Syekh Hijazi. Semoga menyambut keluar di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam hadis Matan Arba'in, hadis pertama
innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan perbuatan keduanya itu disertai dengan niat. Pakon hadis yang pertama bertuduh hadis tentang niat. Padahal teman-teman dalam kitab Arba'in nabu berbuat menyorot judul tetapi di dalam kitab tersebut Imam Nawawi menyebutkan pembahasan seperti itu sebetulnya masalah bentuk buat. Tersebut di dalam kitab tersebut Arba'in hadis Arba'in berbuat hadis. Tapi kita telusuri di dalam kitab tersebut hadisnya melebihi daripada 40. Dari sekian banyak hadis yang tertera di dalam kitab tersebut, Imam Nawawi menukilkan ujuk hadis yang menjelaskan tentang niat 20 bab awal, 20 bab permulaan, yaitu bunyinya innamal a'malu binniyat. Hanya saja sebuah perbuatan itu disertai dengan niat. Waktu kita bahas tentang niat, sudah pasti kita membahas tentang hati. Pakon berkata, bahkan orang yang pegang tentang niat berarti kita membahas tentang hati. Dikarenakan niat tersebut terletak pada hati, maka waktu kita bahas tentang niat, maka secara tidak langsung kita juga membahas tentang hati. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amalan perbuatan itu disertai dengan niat. Ya. Oleh sebab itulah, waktu kita nyokan apakah hamba tentang ini berkecimpung seolah-olah kita tentang hati, maka hatilah hati sukumpal daki alur hati hanalai asur daki tersebut. Di dalam hadis yang lain dipegang oleh Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Idza salahat jasadu kullu. Apabila daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat jasadu kullu. Dan apabila daging tersebut buruk, jelek, maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah daging tersebut tak lain dan tak bukan adalah hati. Kepegang dalam hadis lain yang diterangkan tentang hati, memang hati tersebut segumpal daging. Arina atau pegang kayu, bukan istilahnya dahui dadanya inan hanawai. Tapi dampak daripada hati tersebut luar biasa. Efek samping daripada hati tersebut sungguh di luar dugaan kita. Maka idza sholahat jasadu kullu. Apabila bagus daging tersebut, maka baguslah seluruh tubuh. Apabila hati kita baik, apabila bagus hati kita, maka tangan kita akan bagus, maka kaki kita juga bagus. Maka dikarenakan hatinya adalah raja dari tubuh. Seolah-olah apakah TV remote, TV
Tapi reaksi daripada remote control tersebut luar biasa. TV yang layu bisa mati, TV yang layu bisa undi, kipas angin bisa undi, kipas angin bisa terpudong atau mati. Itu berdampak daripada sesuatu benda yang kecil. Tapi beda kompet tak anggap remeh sesuatu yang kecil tersebut. Maka karena dampak daripada benda yang kecil mutlak segumpal kaki, tapi reaksinya luar biasa. Apabila panggilan ketika perbuatan sembahyang gagal terjadi, wajib mendapat orang Gunung panggilan tersebut tanpa pembeli, tapi suara tersebut dicerna oleh hati. Wadai kakuk bahati dan semua lagi nunggu hati. Wadai kakuk bahati inatu dicerna sebagai panggilan kebaikan ataupun dicerna sebagai panggilan keburukan. Andai kata hati kita ketika mendengar panggilan kebaikan, dia meresapi dengan kebaikan, maka dia memerintahkan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan. Ketika hati kita sudah mencerna yang baik, maka dia menyuruh anak untuk mengambil yang baik. Maka ia menyuruh kaki berjalan ke tempat ibadah. Ia menyuruh mata untuk memandang sesuatu yang dihalalkan. Itulah dampak daripada. Atau sebaliknya, wa idza fasadat jasadu kullu. Apabila buruk hati tersebut, daging tersebut, maka buruklah seluruh tubuh. Andai kata panggilan dihuni tiba-tiba tak lewat, tajauh dong dan begitu. Tiba-tiba tahu banyak bodoh ataupun banyak bodoh lah, ada bodoh pada lampu. Kino lekon, kamu puji. Ingat panggilan tersebut panggilan keburukan kemaksiatan. Apabila panggilan tersebut dicerna oleh hati, dia dicerna dengan cerna kemaksiatan, maka dia akan memerintahkan kaki tubuh tersebut untuk berjalan ke tempat tersebut. Itulah dampak daripada hati yang di dalam kitab hadis Al-Fahmi karangan daripada Imam Nawawi. Olehnya bersyarah oleh Syekh Ahmad di dalam kitab Ujian Susahnya. Hadis tersebut bersyarah. Olehnya di dalam syarahan kitab Ujian Susahnya diterangkan oleh Musannaf Nasabul Hikayah, diceritakan oleh pengarang dulu ada suatu kejadian dua adik-adu, ada dua orang kakak beradik, tinggal satu anak ataupun satu rumah. Ada kedua yang firroji ahli ibadah, yang firroji bagi ahli maksiat. Mupatu umumnya tingkat dua. Kira-kira adik yang sedang beribadah di atas, dia bisa memilih melihat abangnya dia sedang beribadah di bawah. Dia kalau itu waktu dari tadi ayam begini, yang uangnya begini itu dari uangnya itu kalau puput bau. Begitu juga sebaliknya, kakaknya atau abangnya bisa melihat adiknya di atas sedang apa yang dia perbuat. Adik ini pada semayang
kebutuhan dan berbagai macam ibadah sunnah dia lakukan. Tapi abangnya 180 derajat berbeda dengan adiknya. Maka abangnya ahli maksiat, abangnya asik, dia berlezat-lezat dengan nafsu dunia, mabuk naik, baju berbagai macam makan, baik hari ataupun hari. Pokoknya dia terus mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua pagi dibuat satu-satu yang dosa, sedangkan adiknya selalu bermulia kepada Allah. Tapi keinginan hatinya dikhawatir ada sesuatu cita-cita yang timbul dari hati dia yang ahli maksiat. Cita-cita tersebut kemauan dia ingin berjumpa dengan iblis laknatullah. Jika kalau iblis penasaran iblisnya kita, iblis itu bagaimana wajahnya? Jangan asalnya supaya ya Allah mengumpul iblis, ya Allah mengumpul iblis, ya. Sehingga dikabulkanlah doa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu waktu ini berpegang dia mudah tersebut. Soalnya berpegang iblis yang dulunya yang nanti iblis yang lagi kena ngomong yang dunia. Iblis ada nama lainnya Azazil. Azazil itu nama di surga. Azazil itu ahli ibadah. Ahli ibadah iblis. Bahkan di surga wadena malaikat Jibril, malaikat yang lain beribadah kepada Allah. Tapi ibadah Azazil ini melebihi daripada ibadah malaikat yang lain. Yang kedua, hamba Allah yang membuat ibadah di dalam surga hanya soti kok ibadah iblis waktu ketika di surga. Ya, tapi kenapa iblis bisa celaka? Waktu Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, para hamba-hamba Allah yang lain berdiri sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam, bahkan pun sujud. Kon sujud lagi dan sembahyang untuk boleh itu menandakan sujud penghormatan Nabi Adam. Tapi nasib hamba Allah yang menegakkan kepala dan tidak menundukkan penghormatan kepada Nabi Adam, sehingga ditanya oleh Allah, wahai iblis, kenapa kamu tidak memuliakan Adam? Beliau dari iblis, Adam menciptakan dari tanah, sedangkan Tuhan menciptakan dari api. Lebih mulia api daripada tanah. Yang kemudian rupanya iblis sombong, takabur, lugu yang paling kaya, lugu yang paling kaya, lugu yang paling gagah, goblin kormadu. Menyebab saya main nego ambola uang, ambola udang yang lain kabiji, ambola uang yang lain haji. Ya. Itu menandakan ada kesombongan. Waktu sebut sombong, kita menjelaskan kesombongan, berarti kita menjelaskan juga tentang hati. Kenapa? Karena kesombongan itu berada di dalam hati. Makanya idza fasada
jasadu kullu, apabila ia jelek maka jeleklah seluruh tubuh. Ala wa hiya qalbu, ketahuilah tadi itu adalah hati. Iblis celaka dikarenakan hatinya rusak, hatinya jelek, maka celakalah, dilaknatlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tersebut dikeluarkan dari surga Allah. Ya, iblis dari diakui oleh malaikat langit bahwa ibadahnya luar biasa, tidak langsungnya. Langsungnya iblis diakui Azazil tersebut ahli ibadah. Malaikat yang lain hati utapi Azazil, tapi dikarenakan hatinya jelek maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tanya golongan juga makolah umum pewajar dari sombong, pewajar dari takabur. Tingkat dalam surga ahli surga sombong uti ya. Tanya lampunya apa sombong tu, apa congkak tu Allah Taala. Kira-kira itu pertama juga. Apa? Dikarenakan kita mempunyai hati yang jelek, makanya pegang hati halus tapi berdakwahnya luar biasa. Kembali dalam bercerita, waktu keluarga tersebut bertemu dengan iblis. Mereka ngomong dengan iblis, berpegang oleh iblis. Tetapi iblisnya waktu mufid oleh Allah Subhanahu punya nanggung janji Allah, lu akan lu goda anak-anak Adam semampu umurnya. Maka dibutuhkan oleh Allah silakan. Tapi bagi umum yang berkehendak kehendaki tersebut bisa bergoda. Makanya ban ambilnya gunung ke antusias rayuan daripada iblis. Wahai anak muda, dan umur kaput belum pupur sabi ibadah kepada Allah Ta'ala, pupur solatnya, sabi asal berpakaian bersemayam pulang bersujud berruku dan berbagai macam hampir di membawakan yang damai semayang hampir membayang kata dan damai semayang tahajud semayang buat dan berbagai macam ibadah sunat lain. Belum dibuat ya umurnya belum sisa negara. Bukan habis umur yang usul kebuai-buai orang punya. Usul dan kemudian sebelumnya berarti umur yang kajian pun belum. Berarti itu kayak itu sisa umur belum. Berarti sama dengan umur 80 tahun. Jadinya juga. Berarti nawate pun maksud Allah Ta'ala waktu. Berarti waktu itu tobat. Berarti maksud selama waktu itu ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu mulia. Waktu ketika terniat terkesan di dalam hatinya untuk berbuat maksiat, bukanlah apa dia abang rumahnya biji macam biji mabu berjumpa hawa lum hawa kemudian karena baklum depan bangun hawa yang ingin merasakan seperti yang dirasakan oleh abang saya, tetapi di waktu yang sama Allah menghendaki tentang abangnya.
Wate abang ji adik waktu rumah irayu iblis menolaknya abang ji itu mikir hari itu pun istimewa berapa tadi. Gue mikir ya Allah umur aku belum baik. Lu tapi dalam maksi timbul hidayah daripada Allah. Allah memberikan taufik hidayah kepada lu. Hantu pernah lu sembahyang sunnah yang wajib lu tinggal, tapi lu keinginan hati lu ingin berubah. Sembahyang yang lu tinggal yang ingin bertobat kembali, yang ingin merasakan manisnya berkomunikasi kepada Allah. Saya ingin merasakan bagaimana nikmatnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul gairah, himmah, semangat untuk berkomunikasi kepada Allah, ingin dibunuh dia pertama kali ibadah, ingin untuk ibadah saja tadi. Sedangkan adik ibuno sebaliknya ingin bermaksiat kepada Allah bersama abangnya, sehingga tiror dimontrol, tiror dimungkinkan, sehingga berbentuk oleh Allah adiknya di tangga, sehingga terjatuh adiknya aduh bangki memulai bangun meninggal di lantai bawah. Yang itu benar kibar gunung abang keadaan hal daripada si abang ataupun si adik yang adiknya kata. Tapi riwayatkan dalam kitabnya adik cuma dia mengkasar ingin berbuat maksiat, Allah sudah membukakan 70 pintu keburukan kemaksiatan untuknya. Sedangkan abangnya ingin berbuat kebaikan, Allah sudah membukakan pintu kebaikan, 70 pintu kebaikan untuknya. Waktu adik digolongkan kepada ahli neraka, abangnya digolongkan kepada ahli surga. Makanya niat itu terdapat pada hati. Hati itu segumpal daging. Daging itu kecil, tapi berdampak luar biasa. Makanya mari bersama-sama kita jaga hati kita. Mari bersama-sama kita pelihara hati kita daripada penyakit-penyakit batin, daripada penyakit-penyakit hati yang masih bersarang pada jiwa kita. Dalam kitabnya juga berpapasan bahwa niat itu adalah rasul amal. Niat tersebut adalah panggule perbuatan, kepalanya amal. Apabila ada takmid, apabila tidak ada niat, maka kadang amal tersebut hana jin. Sembahyang ada nikmat, puasa ada nikmat. Makanya niat ini juga dikatakan itu fondasi. Apabila satu amal tidak runtuh, amal tersebut diibaratkan rumah, niat tersebut diibaratkan fondasi. Apabila rumah tidak berfondasi, maka ia akan rusak. Maka perbaguslah niat kita. Kalau kita sudah memperbagus niat kita, Allah membalasnya dengan kebaikan. Jadi belum sambung hadis mana walikullin wa inna ma likulli baitin ma'ruf. Setiap manusia itu akan dibalas dengan apa yang dia niatkan. Apabila kami mikir hati ternyungkit, Allah membuka 70 pintu
apabila hati tanyo hanajet, Allah membuka pintu keturunan 70 pintu. Oleh sebabnya, mari bersama-sama baik dong ayah dan bapak untuk mengkaukan. Mari sama-sama terpelihara hati dan jaga hati kita benar siput-siput dengki, takabur, sombong dan ria dan berbagai macam lainnya telah kepada Allah Ta'ala. Ya musallimal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu, di dalam taat kepadamu. Tapi tak berdoa supaya hati jauh. Takkan dikarenakan hati kita jauh kadang-kadang demuk dalam ibadah, tapi nama saya kadang-kadang hati jauh kurang dalam ibadah. Ibadah lagi lupa itu. Yang bedanya mantau yang dapat berdua sampaikan, lebihnya boleh berdoa dan berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.